Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan membagikan informasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, untuk Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini pada pekan ini memang cukup viral, ada berbagai pro dan kontra terkait dengan munculnya Permendikbudristek ini. Nah, yang paling utama adalah berkaitan dengan ekstrakurikuler pramuka. Nah, di sini Permendikbudristek ini ada 72 halaman, jadi nanti Iyo Irwan akan merangkum hal-hal yang menarik saja. Mungkin nanti filenya bisa teman-teman download sendiri di deskripsi video ini. Nanti akan diarahkan ke blog milik Iyo Irwan, silahkan di-download. Nah, ini terkait ini teman-teman. Kalau kita lihat di sini di Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ya seperti biasa, mulai dari mengingat, menimbang, menetapkan, kemudian pasal 1 bab 1 ini seperti Permendikbud yang lainnya. Pada umumnya ya ini deskripsinya, kemudian tidak ada hal yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini sudah ada di Permendikbud sebelumnya. Nah, yang paling menarik adalah di bagian ketentuan peralihan, karena yang lainnya itu sudah sesuai dengan kurikulum merdeka yang sudah kita jalani. Mungkin di tahun ini ada yang sudah tahun kedua dan akan ke tahun ketiga, ada yang baru tahun pertama, ataupun masih ada yang akan menginjak tahun pertama. Di ketentuan peralihan pasal 31, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan kurikulum merdeka dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2025-2026 dan memulai penerapan kurikulum merdeka paling lambat tahun ajaran 2026-2027. Nah, ini sampai saat ini sebenarnya belum ada penekanan wajib untuk kurikulum merdeka, meskipun saya rasa juga sudah sebagian besar sudah melakukan implementasi kurikulum merdeka. Seperti contohnya di daerah kami itu hampir 99% sudah melakukan kurikulum merdeka, jadi sudah melakukan implementasi kurikulum merdeka. Kebanyakan juga ada di Merdeka Berubah. Lalu di poin B, satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, ini di daerah 3T, yang belum melaksanakan kurikulum merdeka yang dapat melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan tahun 2026-2027 dan mulai penerapan kurikulum merdeka paling lambat tahun ajaran 2027-2028. Jadi ada perbedaan 1 tahun. Kalau di sekolah di daerah bukan 3T itu paling lambat 2026-2027, sedangkan di daerah 3T itu paling lambat IKM-nya adalah di 2027-2028, dan untuk tahun ini masih diperbolehkan menggunakan kurikulum 2013. Kemudian di pasal 32 terkait dengan struktur kurikulum yang ada di bagian atas, ini mirip dengan struktur kurikulum di kurikulum merdeka sebelumnya, jadi sudah hampir mirip. Bedanya itu kalau di kelas 1 dan 2 itu tidak ada mata pelajaran pilihan. Nah, di sini di pasal 33 ini ditekankan lagi, mata pelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar, MI, dan bentuk lain yang sederajat menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan sampai dengan tahun ajaran 2026-2027. Jadi untuk saat ini adalah mata pelajaran pilihan, jadi boleh dipilih. Namun pada tahun ajaran 2027-2028
akan menjadi mata pelajaran wajib. Jadi di sekolah itu wajib harus ada bahasa Inggris. Nah, yang bedanya adalah di kelas 1 dan 2 ini nanti tidak ada di struktur kurikulumnya. Jadi bahasa Inggris itu mulainya di kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, terkait dengan gurunya bagaimana, di poin B ini dijelaskan, Kementerian bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan pelatihan guru yang akan mengajar bahasa Inggris pada sekolah dasar, MI, dan bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Jadi untuk saat peralihan dari mata pelajaran pilihan menjadi wajib ini nanti Kementerian bertanggung jawab untuk memberi dukungan. Nah, ini hanya dukungan ya, tidak menyediakan gurunya. Kemudian yang poin C, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendukung proses transisi melalui penyediaan guru bahasa Inggris. Nah, yang menyediakan guru adalah pemerintah daerah pada sekolah dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran bahasa Inggris bagaimana dimaksud huruf A. Nah, ini nanti juga agak susah sedikit ya, karena untuk saat ini saja P3K guru mapel dan guru kelas itu belum termasuk yang bahasa Inggris ini saja belum bisa maksimal. Tapi ya semoga saja dengan adanya ini ditambah guru bahasa Inggris tetap bisa terlaksana dan sekolah nanti juga tidak bingung, karena tentunya kalau di SD itu guru kelas tidak semuanya fasih menggunakan bahasa Inggris, paling ada 1-2, dan itu pun kalau ditambah ya mungkin bisa, tapi ya tidak optimal karena bisa jadi meninggalkan kelas yang dia ampuh seperti itu. Nah, itu terkait dengan ketentuan peralihan yang beda di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini. Oh ya, sebelumnya di struktur dulu ya. Strukturnya ini seperti yang saya sampaikan tadi, bedanya hanya di bahasa Inggris atau mata pelajaran pilihan. Nah, di sini di kelas 1 itu tidak ada mata pelajaran pilihan, ya kan? Ini kelas 1 tidak ada mata pelajaran pilihan, jadi tidak ada bahasa Inggris. Di kelas 2 juga sama. Di kelas 2 ini juga tidak ada mata pelajaran pilihan, ya kan? Sama. Nah, lalu baru di kelas 3, 4, dan 5 ini sudah mulai ada. Nah, ini di bagian ini ya. Nah, ini malah langsung ditulis bahasa Inggris. Kalau sebenarnya kan kalau mata pelajaran pilihan kan boleh memilih bahasa Inggris dan yang lainnya, tapi ini malah langsung ditulis bahasa Inggris. Jadi memang diarahkan untuk memilih bahasa Inggris. Kemudian di kelas 6 tentunya juga sama, nggak ada bahasa Inggris. Nah, bedanya untuk total DP mata pelajarannya itu kelas 6 lebih sedikit karena jumlah minggunya ini lebih sedikit dibandingkan kelas 5, karena biasanya ujian sekolah itu sudah dilakukan pada bulan Mei, sehingga pembelajaran harus selesai sebelum bulan Mei. Jadi kenapa kok strukturnya di kelas 6 dengan kelas 5 kok lebih banyak yang kelas 5? Itu karena ujian sekolah sudah dilakukan sekitar bulan Mei. Sedangkan untuk kelas 5 kan berakhirnya bulan Juni. Nah, kemudian di bagian berikutnya yang sempat viral tentang ada tidaknya kegiatan ekstrakurikuler ya. Sempat kan di media itu bilang kalau Kemendikbud menghapus ekstrakurikuler pramuka begitu kan. Sedangkan ketika saya membaca ini sebenarnya tidak dihapus. Kita lihat ya, agak di akhir ya. Ini tentang ekstrakurikuler. Sebenarnya kalau kita membaca di Permendikbud nomor 12 ini, Kemendikbud itu tidak menghapus ekstrakurikuler pramuka. Hanya saja memang di sini, nah di sini kan jenis ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah, baik di PAUD, PAUD mungkin belum ada ekstra ya, di SD, SMP, dan SMA itu ada 4 jenis dan boleh ditambah kegiatan lain. Yang pertama bentuknya krida, misalnya, dan di sini ada kepramukaan. Bedanya di Permendikbud ini tidak menyebutkan bahwa ekstrakurikuler pramuka itu adalah ekstrakurikuler wajib. Kalau sebelum-sebelumnya kan pramuka itu adalah ekstrakurikuler wajib. Misalnya adalah ada banyak sekali EWPK. EWPK kan ekstra wajib pendidikan kepramukaan. Nah, EWPK itu. Nah, di sini kan muncul statement dari Pak Menteri bahwa kepramukaan ini tetap ada.
tapi tidak diwajibkan untuk diikuti oleh siswa. Bedanya seperti itu. Nah, apakah ini nanti sekolah itu mewajibkan atau tidak? Pada dasarnya tergantung sekolahnya juga. Kalau mau pramukanya wajib juga silahkan diwajibkan, kalau tidak ya sebenarnya mungkin tidak apa-apa. Seperti Pak Menteri, mungkin siswa itu punya bakat yang lain, mungkin seperti itu. Tapi andai kata kita mau mewajibkan kan juga tidak apa-apa. Kadang kita membuat ekstrakurikuler misalnya di SD itu muridnya hanya di bawah 60 misalkan, atau hanya 40 misalkan. Kita kan mau ekstrakurikuler PMR, ekstrakurikuler bola voli atau karya ilmiah, itu kan tidak mungkin, pasti ya hanya milih satu saja. Kepramukaan ini kan itu gurunya kan biasanya sudah punya sertifikat kursus mahir dasar minimal KMD, biasanya sering sekali, bahkan ada yang juga sudah punya KML. Nah, jadi tergantung sekolahnya mau mewajibkan atau mau apa, pada dasarnya silahkan. Tapi sebenarnya memang tidak dihapus, cuma tidak disebutkan lagi bahwa kepramukaan merupakan ekstrakurikuler yang wajib ada di sekolah. Jadi ya mungkin saja kalau sekolahnya tidak merasa ini perlu, ya mungkin gerakan kepramukaan di sekolah tersebut memang bisa dihapus. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kekhawatiran dari teman-teman atau kakak-kakak pembina pramuka juga seperti itu, juga tidak salah sebenarnya. Nah, itu terkait dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum di PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi nanti kalau ingin file dari Permendikbud ini silahkan buka deskripsi video, klik linknya, nanti silahkan download saja. Nah, demikian informasi dari IO Irwan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.